Oke, harus menyapa kabar. Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Justice, terus The High Priestess, The Star, The Tower, 8 tongkat, 4 cawan, 4 pedang, 6 cawan, dan kartu 2 tongkat ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metode past, present, and future. Oke, yang pertama Libra, di sini ada kartu Justice ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Jadi ceritanya sekitar bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin ada yang baru saja telah menerima semacam kejelasan baru ya. Jadi kejelasan telah kamu terima Libra, yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Jadi kira-kira kejelasan apa itu? Misalnya mungkin ada yang telah menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi intinya ada kejelasan penting yang telah kamu terima sekitar bulan April kemarin ya, Justice. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The High Priestess, jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif ya. Jadi ceritanya sekitar bulan April memang ada langkah pasif ya, tidak terlalu aktif ketika mengejar tujuan, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Jadi memang energinya cukup melambat sekitar bulan April kemarin. Di sini kan tuh lagi mencoba untuk bergerak dengan pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil mengamati keadaan terlebih dahulu akhir-akhir nih ya, The High Priestess ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu ini melambangkan harapan baru ya. Jadi ceritanya sekitar bulan April memang ada harapan baru juga Libra yang sedang kamu ingin kejar ya. Jadi kira-kira apa harapanmu? Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk memperbaiki keuangan ya, untuk mengejar target dan lain-lain. Jadi ada harapan baru yang sedang kamu kejar dengan lebih optimis sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti memang ada perubahan pikiran dalam dirimu Libra ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang akan mengubah sudut pandangmu, mengubah cara berpikirmu terhadap kondisi tertentu ya. Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba agak berubah ya. Pemikiranmu mengenai kondisi keuangan, pekerjaan mungkin agak berubah dan lain-lain. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan nantinya ya, The Tower. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi untuk bulan Mei nanti memang ada bentuk komunikasi penting yang akan segera kamu lakukan. Jadi mungkin ada hal penting gitu ya yang perlu untuk segera dibicarakan selama bulan Mei nanti. Misalnya mungkin ada pembicaraan yang menyangkut urusan pekerjaan, keuangan ya. Mungkin lagi siap untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya, dan lain-lain ya. 8 tongkat. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei memang ada upaya juga untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini. Jadi barangkali mungkin ada yang baru saja mengalami ketidakpuasan gitu ya dalam kehidupan kalian. Jadi semuanya itu perlu untuk segera diselesaikan satu persatu selama bulan Mei ya. Jadi coba untuk lebih semangat ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk masa mendatang sekitar bulan Juni, dan ingat ini hanyalah gambaran umum saja Libra ya. Yang pertama ada kartu 4 pedang ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Juni memang ada pemikiran mendalam yang perlu dilakukan ya sebelum mengambil langkah dan keputusan apapun juga. Jadi silakan pertimbangkan sedalam mungkin kira-kira langkah apa, keputusan apa yang perlu diperbuat sekitar bulan Juni ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi pemikiranmu mungkin lagi mencoba gitu ya untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang lagi menggantung selama ini dalam kehidupan kalian. Mungkin lagi mencoba menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya sekitar bulan Juni. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 2 tongkat yang melambangkan rencana baru ya. Jadi sekitar bulan Juni nanti memang ada sebuah rencana penting, strategi baru yang akan mulai kamu kembangkan Libra. Jadi kira-kira apa rencanamu sekitar bulan Juni yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke Libra, sekarang kita mulai kembali dari masa lalumu ya. Yang pertama ada kartu King of Pentacles, si Raja Koin ini. Jadi ceritanya memang ada yang baru saja menerima sebuah kejelasan penting ya, justice, terutama yang berkaitan dengan segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi kejelasan telah kamu terima sekitar bulan April yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya Libra ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi sepertinya memang selama bulan April ada pertimbangan yang sangat mendalam yang telah kamu lakukan sebelum mengambil keputusan, dan semuanya itu perlu diamati secara mendalam akhir-akhir ini ya, The High Priestess ya. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu Libra? Misalnya mungkin lagi mempertimbangkan keputusan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan baru, mungkin keputusan mengenai karir, bisnis, keuangan, dan lain-lain ya selama bulan April. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 koin, jadi memang ada harapan baru ya untuk mengejar target ataupun memperbaiki kondisi dalam keuangan. Soalnya pikiranmu lagi fokus tercurahkan ke dalam segi keuangan selama bulan April kemarin Libra ya, 9 koin. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 5 cawan ya, jadi sepertinya untuk bulan Mei memang ada yang masih merasa down gitu ya, kurang percaya diri gitu, kurang pede ya. Mungkin lagi kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar target. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada perubahan pikiran di sini, di tower ya. Jadi mungkin pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah nantinya. Jadi perlu memang untuk lebih optimis lagi Libra ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 3 pedang. Jadi hati-hati untuk bulan Mei, memang ada sedikit rasa jengkel dan frustasi ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain nantinya, 8 tongkat ya. Jadi bagi kamu yang ingin memulai sebuah percakapan, sebuah komunikasi penting, perlu untuk lebih hati-hati dan bersabar ya ketika berinteraksi dengan siapapun. Dikarenakan memang ada sedikit rasa frustasi di sini ya, 3 pedang. Jadi perlu untuk lebih hati-hati ketika berinteraksi dengan siapapun untuk menghindari kesalahpahaman nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 pedang yang melambangkan kesulitan dan rintangan kecil ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei pikiranmu juga lagi fokus untuk menyelesaikan sumber masalah kecil yang telah membuat dirimu itu kurang puas akhir-akhir ini, 4 cawan tadi ya. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu King of Swords, si Raja Pedang. Jadi artinya pikiranmu sangat tajam, sangat cerdas nantinya, mampu berpikir cerdas ketika ingin mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan tadi, 4 pedang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Swords. Jadi sepertinya selama bulan Juni ada yang akan masih mencari informasi penting ya. Mungkin ada suatu hal yang masih ingin kamu ketahui Libra. Jadi kira-kira informasi apa nih, kejelasan apa yang kamu butuhkan. Mungkin kejelasan tersebut kamu butuhkan dengan tujuan untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang lagi menggantung akhir-akhir ini dalam kehidupan kalian ya, 6 cawan. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni pikiranmu masih fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan. Mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan baru, dan semuanya itu perlu untuk direncanakan sedalam mungkin. 2 tongkat ya. Jadi susun kembali rencanamu ya sebelum bergerak maju ke depan nantinya untuk bulan Juni yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.